Saat ini lagi ramai banget nih untuk balapan drag kelas lokal. Dan di balapan tersebut banyak yang menggunakan mobil-mobil diesel. Mulai dari Innova, Fortuner, Pajero, bahkan sampai bapaknya diesel, yaitu Panther. Dan untuk menambah performance mobil-mobil tersebut biasanya akan mengeluarkan asap hitam yang tebal, yang biasa disebut dengan cumi-cumi darat. Mesin diesel saat ini digemari karena tentu aja mereka semua berturbo. Selain itu, mesin diesel juga memiliki tekanan pembakaran yang lebih tinggi dari mesin bensin. Jadi intinya, mobil diesel ngebut lah. Untuk Fortuner dan Innova biasanya menggunakan mesin yang berkode 2KD. Kemudian di Pajero biasanya menggunakan mesin berkode 4N15. Dan di Panther biasanya menggunakan mesin yang berkode C233. Semua mesin-mesin diesel tersebut adalah mesin yang cukup monster jika dituning dengan baik. Namun semua mesin itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mesin dari Nissan, yaitu RD28. Mesin Nissan RD28 awalnya dikembangkan pada pertengahan tahun 1980-an sebagai bagian dari upaya Nissan untuk menghadapi permintaan yang meningkat untuk mesin diesel yang tangguh dan efisien. Pada saat itu, Nissan melihat potensi pasar yang besar untuk kendaraan off-road, terutama truk dan SUV. Dan mereka merasa perlu memiliki mesin diesel yang kuat untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan mengetahui hal itu, akhirnya tim insinyur Nissan bekerja pada pengembangan mesin diesel yang baru, dengan fokus pada kapasitas mesin yang sesuai, efisiensi bahan bakar, dan kinerja yang handal. Mereka berusaha menciptakan mesin yang dapat memberikan torsi yang kuat dan daya jelajah yang baik, sehingga cocok untuk penggunaan di jalan raya dan di luar jalan raya. Dan hasil dari upaya pengembangan ini adalah mesin RD28. Mesin ini memiliki kapasitas 2,8 liter dan menggunakan desain inline six dengan 6 silinder yang disusun dalam satu baris lurus. Kenapa menggunakan konfigurasi inline six? Ya, ini karena penggunaan desain inline six dapat memberikan keuntungan dalam hal kekuatan, keseimbangan, dan keandalan mesin. Awal kemunculan mesin ini sebenarnya hanya diperkenalkan di pasar domestik Jepang aja. Namun dalam waktu yang cukup singkat, mesin ini langsung diekspor ke pasar internasional. Kemudian, kegunaan mesin ini awalnya hanya digunakan untuk truk pickup Nissan Navara dan SUV Nissan Patrol yang terbukti populer di banyak negara di seluruh dunia. Dan sejak diperkenalkan, mesin RD28 terus mengalami upgrade dan perbaikan, yang mana Nissan terus melakukan riset dan pengembangan untuk meningkatkan performa mesin, efisiensi bahan bakar, dan emisi gas buang. Dan akhirnya pada akhir tahun 1990-an, versi yang telah di-upgrade dari mesin ini diperkenalkan dengan teknologi baru, seperti sistem kontrol elektronik yang lebih canggih. Dengan upgrade yang ada, akhirnya mesin Nissan RD28 telah membuktikan dirinya sebagai mesin diesel yang handal dan tangguh. Keandalannya dan kinerjanya yang baik telah membuatnya populer di kalangan penggemar truk dan SUV. Dan mesin ini tetap digunakan dan dihargai oleh banyak orang hingga saat ini. Dalam masa produksinya, mesin ini juga memiliki beberapa tipe. Yang pertama ada RD28. Ini adalah tipe mesin diesel RD28 asli yang diperkenalkan pada awal 1980-an. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mesin ini memiliki kapasitas 2,8 liter dengan desain inline six. Kemudian yang kedua ada RD28T. Varian ini adalah mesin RD28 yang dilengkapi dengan turbocharger. Turbocharger di mesin ini sangat membantu meningkatkan tenaga dan torsi mesin, yang mana ini dapat memberikan performa yang lebih baik terutama pada kecepatan tinggi dan saat membawa beban berat. RD28T sering digunakan dalam kendaraan Nissan Patrol dan memberikan daya jelajah yang lebih baik dalam kondisi off-road. Kemudian yang ketiga ada RD28ETI. Mesin ini adalah versi yang lebih modern dari mesin RD28 yang dilengkapi dengan teknologi injeksi elektronik. RD28ETI memiliki sistem kontrol elektronik yang lebih canggih, yang memungkinkan pengoptimalan kinerja mesin dan pengurangan emisi gas buang. Dan mesin ini sering ditemukan dalam kendaraan Nissan yang diproduksi pada akhir 90-an dan awal 2000-an. Dan yang terakhir ada RD28E. Varian ini adalah mesin RD28 yang telah di-upgrade untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. RD28E menggunakan teknologi yang lebih maju dalam hal pengontrolan bahan bakar dan sistem pembakaran yang lebih efisien. Dan mesin ini dapat menghasilkan penghematan bahan bakar yang lebih baik. Selain itu, mesin ini juga dapat ditemukan dalam beberapa varian Nissan Navara dan Patrol yang lebih baru. Namun, walaupun berbeda-beda kode mesinnya dan jenis upgrade-nya, tapi pada dasarnya hampir semuanya sama. Dan sama halnya seperti di Indonesia saat ini, mesin diesel di luar negeri juga lagi favorit banget nih untuk dijadiin balap. Dan mesin RD28 ini adalah salah satu mesin yang menjadi favorit para tuner dan pembalap.
Ketika berbicara tentang modifikasi terbaik untuk mesin RD28, kebanyakan tuner biasanya akan berfokus pada bagian-bagian yang memberikan performance upgrade yang besar. Biasanya, mesin ini akan dituning dimulai dari ECU yang di-remap, turbo yang di-improve, dan cam yang di-upgrade. Kenapa camnya harus di-upgrade? Ya ini karena cam yang di-upgrade dapat berputar lebih cepat, dan jika berputar lebih cepat, ini tentu aja akan membantu menghasilkan tenaga puncaknya. Jadi, hanya dengan mengubah cam aja, mesin RD28 akan membuat perbedaan yang dramatis pada tenaga mesin. Yang mana, dengan merubah cam biasanya dapat meningkatkan torsi melalui rentang RPM. Tapi, biasanya juga, mesin ini akan kehilangan sedikit torsi ujung bawah, tetapi tenaga RPM ujung atas akan terangkat. Jadi, dengan sedikit upgrade aja, mesin ini bisa menjadi diesel monster. Dan meskipun mesin ini tidak terlalu terkenal bahkan tidak digunakan dalam dunia motorsport secara resmi, tapi mesin RD28 telah mendapatkan popularitas dan pengakuan di kalangan penggemar truk dan SUV, terutama dalam komunitas off-road. Ya, bisa dibilang ini adalah salah satu mesin underrated dari Nissan juga, dan salah satu mesin paling tidak populer dari Nissan. Kenapa sih mesin ini bisa tidak populer, padahal memiliki performance yang hebat dan yang pasti gampang dituning? Alasan pertama adalah mesin RD28 tidak dipasarkan secara luas di semua pasar global, dan ini dapat mengurangi tingkat pengenalan dan kesadaran konsumen tentang mesin ini. Jadi, keterbatasan ketersediaan dan distribusi mesin ini mungkin membuatnya kurang dikenal dan tidak banyak digunakan di banyak negara. Selain itu, mesin ini bisa juga dibilang kalah saing, karena pasar mesin diesel untuk kendaraan off-road sangat kompetitif, dengan banyak pilihan mesin yang tersedia dari berbagai produsen. Mesin-mesin pesaing seperti Toyota, Mitsubishi, dan Isuzu telah memperoleh popularitas dan kepercayaan konsumen selama bertahun-tahun. Dengan hal ini, tentu aja ini bisa membuat mesin RD28 kurang diperhitungkan atau kurang diminati oleh sebagian konsumen. Kemudian faktor yang ketiga adalah mesin ini sayangnya tidak dikembangkan sama sekali di motorsport. Karena tidak ada di motorsport, hal ini dapat mengurangi exposure dan minat para penggemar otomotif yang tertarik pada kendaraan performa dan kompetisi. Dan sebagai hasilnya, mesin ini tidak mendapatkan popularitas yang signifikan dalam komunitas motorsport. Faktor yang terakhir, ini adalah karena mesin ini memiliki perkembangan yang bisa dibilang cukup lambat. Kenapa demikian? Ya karena selama beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi mesin diesel telah berfokus pada efisiensi bahan bakar yang lebih baik, emisi yang lebih rendah, dan performa yang lebih tinggi. Namun, mesin RD28 masih gitu-gitu aja. Jadi ya bisa dibilang kayak ketinggalan zaman lah ini mesin. Ya baik lagi nih, namanya juga dunia otomotif kan ya. Ketika baru keluar nggak dilirik, tapi ketika udah nggak ada baru dicariin. Dan ini terjadi juga di mesin ini. Yang mana mesin ini sekarang menjadi emas, karena banyak yang ngincar mesin ini untuk dijadiin mesin balap drag. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah mesin ini sepowerful itu dan segampang itu untuk dituning? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.